Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Ia tinggal di situ, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita persoalan yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi ketika berhadapan dengan Yesus. Jadi di hadapan mereka, Yesus mengatakan bahwa Dia itu adalah anak Allah. Kata anak Allah ini tentu membuat orang-orang Yahudi marah. Sebab bagi mereka pernyataan tersebut itu sama artinya Yesus itu menghujat Allah karena Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi ya, kalau konsep kita sebagai orang yang percaya pada Yesus atau konsep kita saat ini ya, bahwa Yesus itu adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia dalam rahim Maria, dan kita paham, kita mengerti itu karena kita belajar atau karena memang gereja senantiasa setia mengajarkan hal itu kepada umatnya. Tetapi kembali kepada konteks orang Yahudi ya, memang mereka tidak mengerti, tidak paham ya dengan hal itu. Karena waktu itu ya memang Yesus hadir tidak menjelaskan tidak menjelaskan seperti yang kita pahami saat ini ya, bahwa tentang inkarnasi dan sebagainya. Dan meskipun dia menjelaskan hal itu ya, bisa saja orang-orang itu lebih marah kepada Yesus. Tapi memang kemudian ya, pemahaman kita tentang Yesus itu adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia dalam rahim Maria, tentu dari refleksi gereja sendiri, dari refleksi para rasul ya, yang kemudian diteruskan dalam gereja sampai pada kita saat ini. Berhadapan dengan orang-orang Yahudi tadi ya, Yesus mengatakan ya, "Aku memang anak Allah karena aku melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku yang mengutus aku. Jikalau kamu percaya kepadaku, ya kamu akan melakukan pekerjaan. Jika percaya kepadaku, maka kamu percaya bahwa apa yang kau lakukan itu adalah merupakan pekerjaan Allah yang mengutus aku, pekerjaan Bapakku yang mengutus aku melakukannya. Dan jikalau kamu percaya, tentu hal itu mungkin tidak membuat kamu cepat percaya dengan kehadiran saya, ajaran saya, tetapi setidaknya
pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan itu menjadi indikasi bahwa kamu percaya aku adalah anak Allah atau aku melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Jikalau tidak, janganlah percaya kepadaku. Itulah jawaban Yesus terhadap eh, keraguan mereka ya, atau kedegilan hati mereka untuk mengerti sampai pada pemahaman, sampai pada refleksi akan keberadaan Yesus di tengah mereka saat itu adalah Mesias yang menjelma menjadi manusia, atau kepenuhan janji Allah kepada nenek moyang bangsa itu. Teman-teman, saudara-saudara, seperti yang kita tahu, kita paham ya, memang ya persoalannya kembali kepada keterbukaan hati ya. Refleksi tentang hal-hal atau mujizat-mujizat besar yang dilakukan oleh Yesus. Hati yang tertutup tentu tidak akan sampai kepada refleksi seperti itu yang membuat kita sadar atau menimbulkan kesadaran dalam diri yang menguatkan, meneguhkan iman kita bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Bahwa Yesus itu dari Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Mereka tidak sampai pada refleksi itu. Atau mungkin pun ada yang sampai ke situ ya, tapi karena situasi kolektif yang tidak percaya membuat ragu-ragu untuk percaya secara penuh. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, setidaknya refleksi kita dari pengalaman orang Yahudi ini ya, kita sudah percaya, kita sudah tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi setidaknya ajaran yang disampaikan oleh gereja berkaitan dengan Yesus yang adalah Allah Putra atau anak Allah yang menjelma menjadi manusia, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk teguh dalam iman bahwa Yesus itu memang adalah Allah yang berada dalam dunia, yang hidup bersama manusia, yang ada di tengah kehidupan manusia, berbicara, bertindak dari Allah. Dan apa yang diajarkan gerejanya sekiranya itu menjadi tindak lanjut dari kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, di mana gereja senantiasa mengajarkan kebenaran kepada kita ya, dan kita mendengarkan itu, kita lakukan dalam kehidupan kita, kita praktekkan, wujud nyatakan dalam kehidupan nyata. Itulah sekiranya yang menjadi buah dari kepercayaan kita. Ketika Yesus mengatakan bahwa buah itu ya akan menjadi layu ketika jauh dari, atau ranting itu akan menjadi layu dan mati ketika terlepas dari pokoknya. Demikian pun kita, kalau kita dalam kehidupan nyata terlepas dari Yesus, tentu kita terlepas dari kebenaran. Tidak setia kepada iman, mendengarkan sabda Tuhan yang senantiasa diwartakan oleh gereja, tentu kita akan terlepas dari kebenaran. Dan tindakan-tindakan kita senantiasa tidak menunjukkan diri sebagai orang yang percaya kepada Allah, kepada Yesus. Gereja, Yesus melalui gerejanya ya, senantiasa mengajarkan kebenaran dan berharap bahwa kita tetap berpegang pada kebenaran itu agar kita tetap berbuah. Tentu dalam hal ini berbuah, kita mempraktekkan, melakukan apa yang menjadi ajaran Yesus di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melakukan kebenaran. Kebenaran bisa dalam bentuk saling mengasihi, ya saling memberi, lalu kemudian ya saling mengerti, memberikan motivasi. Singkat kata bahwa kita hidup di dalam kehendak Allah ya, yang senantiasa menjunjung tinggi nilai hidup, senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dari manusia. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, momen Prapaskah ini ya, yang semakin dekat kita menuju kepada Trihari Paskah ya, Trihari Suci, menjadi momen penting bagi kita untuk terus merefleksikan diri kita agar kesadaran iman kita akan Allah yang mencintai kita, mengasihi kita itu bertumbuh subur dalam kehidupan kita. Dan juga sekiranya menumbuhkan kesadaran untuk bertindak bahwa Allah itu menghendaki kita untuk atau memakai diri kita ya untuk melakukan atau untuk mempraktekkan apa yang menjadi kehendak Allah sendiri untuk dilakukan oleh kita sebagai orang yang telah dibaptis. Puncaknya nanti ya Paskah itu yang menjadi momen berharga kemudian bagi kita, karena kita sadar Allah itu sungguh mencintai kita dan kita mempraktekkan cinta Allah itu dalam kehidupan nyata. Paskah mencapai
makna yang mulia untuk kita ketika kita hadir di tengah dunia ini sebagai pribadi yang bermakna untuk sesama dan juga untuk kemuliaan Allah sendiri. Semoga. Amin.